Perkenalkan, nama saya Nabila Filsa Salsabila dengan NIM S03 2024 029 kelas 1C dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu 1. Kepemimpinan atau pemimpin, 2. Human Relation, 3. Birokrasi. Yang pertama, filosofi kepemimpinan dan pemimpin. Filosofi kepemimpinan, ada 2 pendapat mengenai asal-usul kepemimpinan. 1. Leaders are born. Seseorang hanya akan menjadi pimpinan yang efektif karena dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Pandangan ini diwarnai filsafat hidup yang deterministik, dalam arti bahwa adanya keyakinan di antara penganutnya bahwa jika seseorang memang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin, terlepas dari perjalanan hidup, bersangkutan tampil pada panggung kepemimpinan dan akan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya. 2. Leaders are made. Efektivitas kepemimpinan dibentuk dan ditempa. Kepemimpinan seseorang dapat dibentuk dan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dipelajari dengan pendidikan dan latihan yang terarah dan intensif. Filosofi pemimpin. Filosofi pemimpin, Suradinata 1997-11 berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Selanjutnya ada teori-teori kepemimpinan. 1. Teori kepemimpinan. 2. Teori orang hebat atau great man theory. 3. Teori sifat atau trait theory. 4. Teori perilaku atau behavioral stylist theory. 5. Teori situasional atau situational theory. 6. Teori transaksional atau teori manajemen, transactional leadership theory. 7. Teori transformasional atau transformational leadership theory. Selanjutnya ada fungsi-fungsi kepemimpinan yang hakiki. 1. Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan. 2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. 3. Pimpinan selaku komunikator yang efektif. 4. Mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. 5. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Karakteristik seseorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip Stephen R. Covey sebagai berikut. 1. Seseorang yang belajar seumur hidup, tidak hanya melalui pendidikan formal tetapi juga di luar sekolah. Contohnya belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar, mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. 2. Berorientasi pada pelayanan. Seseorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama dalam memberi pelayanan. Pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. 3. Membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seseorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan. Lanjut ke materi yang kedua, human relation. 1. Pengertian human relation. Tidaklah mudah untuk mencari sebuah perkataan dalam bahasa Indonesia yang benar-benar tepat sebagai terjemahan. Dari istilah human relation, ada yang menerjemahkannya menjadi hubungan manusia dan ada pula yang mengalih bahasakannya menjadi hubungan antar manusia. Secara harfiah, terjemahan tersebut mungkin tidak salah, tetapi kedua-duanya tidak mengandung makna yang sebenarnya. Yang dikandung oleh human relation itu baik pada istilah hubungan manusia maupun hubungan antar manusia. Tidak terdapat ciri hakika human relation. Ciri hakika human relation bukan human dalam pengertian wujud manusia atau human being, melainkan dalam makna proses rohania yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap, tingkah laku, dan lain-lain. Aspek kejiwaan yang paling mendekati makna dan maksud human relation adalah hubungan manusiawi atau hubungan insansi. Selanjutnya ada faktor manusia dalam human relation, faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Ada 2 faktor yang menentukan sifat tabiat manusia, yakni pembawaan sejak ia dilahirkan atau heredity dan lingkungan hidupnya atau environment.
Yang menjadi dasar dari watak sifat tabit seseorang ialah sifat-sifat yang dimilikinya begitu ia dilahirkannya, sifat mana adalah warisan dari orang tuanya dan nenek moyangnya. Sifat-sifat tersebut terpengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup. Di lingkungannya akan menentukan apakah sifat-sifat yang dibawanya sejak lahir itu akan berkembang atau bertahan. Interaksi dengan orang-orang dalam lingkungannya akan berpengaruh kepada sifat-sifat yang sudah ada padanya. Yang diartikan pengaruh di sini ialah bahwa sifat-sifat yang sudah ada itu berkembang atau tertahan tetap tidak mematikan. Selanjutnya ada manusia dalam dinamika kelompok. Ada 3 faktor yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupannya dengan manusia lain. Ketiga faktor tersebut ialah imitasi, sugesti, dan simpati. 1. Imitasi. Imitasi tampak jelas dalam tingkah laku anak-anak dalam pertumbuhannya menjadi dewasa. Bahasa untuk menyatakan setiap keinginannya adalah imitasi dari ibunya. Cara makan, cara berpakaian, cara mengucapkan selamat jalan, cara memberikan isyarat, dan lain sebagainya. Semuanya adalah hasil imitasi. 2. Sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku mereka. Sugesti dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar dan dapat berupa tindakan, sikap, atau perkataan. 3. Simpati. Simpati bisa juga berarti keikutsertaan, merasakan perasaan orang lain. Bisa disimpulkan bahwa simpati merupakan kemampuan seseorang untuk merasa iba atau kasihan tetapi tidak mampu merasakan perasaan orang lain. Sikap simpati sebatas rasa perhatian yang muncul saat menyaksikan sebuah peristiwa. Selanjutnya ada pentingnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Pentingnya pengambilan keputusan segi kekuasaan untuk dilihat oleh Linsberg dari segi buat keputusan, yaitu apakah mengikuti pola sentralisasi atau desentralisasi. Berbeda dengan Linsberg, Weber memberi perhatian pada pengambilan keputusan dari sudut kehadirannya, yaitu tanpa adanya teori pengambilan keputusan administratif kita tidak dapat mengerti, apalagi meramalkan tindakan-tindakan manajemen, sehingga kita tidak dapat menyempurnakan efektivitas manajemen. Selanjutnya ke materi ketiga, ada birokrasi. Apa itu birokrasi? Birokrasi adalah sebuah istilah yang mengacu pada organisasi atau tatanan pemerintah kompleks dan sistemnya berlapis-lapis. Selain itu, pemaknaan birokrasi adalah suatu organisasi yang mempunyai rantai komando berbentuk piramida. Selanjutnya ada jenis birokrasi. 1. Kabinet departemen. Birokrasi terbagi di departemen yang berdasarkan spesifikasi tugasnya. Contoh, Departemen Kesehatan, Pertahanan, Pendidikan, dan masih banyak lagi. Tugas birokrasi ini melaksanakan atau mengeksekusi kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. 2. Federal Agencies. Federal sejatinya merupakan tangan kanan dari lembaga eksekutif yang membantu tugasnya secara spesifik. Walaupun bukan negara federasi seperti Amerika Serikat, namun contoh federal agencies di Indonesia misalnya Badan Intelijen Negara atau BIN, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. 3. Federal Corporation memadukan fungsinya sebagai tangan kanan pemerintah sekaligus lembaga profit. Contoh, perusahaan milik negara, misalnya Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Kereta Api Indonesia, KAI, dan Garuda Indonesia Airways, GIA. 4. Independent Regulatory Agencies. Agen-agen regulasi independen birokrasi tidak terikat dalam struktur pemerintah. Contoh, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Nomi Yudisial KY, Komisi Pemilihan Umum KPU, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Tujuan, birokrasi melaksanakan administrasi dan pelayanan publik melalui kerjasama antar lembaga negara. Selanjutnya contoh birokrasi. 1. Pengajuan izin ketika ingin membangun atau merenovasi rumah. 2. Mengurus visa atau paspor, ingin bepergian ke luar negeri. 3. Pendaftaran kendaraan ketika membeli kendaraan baru atau lama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.